Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan temukan satu pewahyuan yang sangat luar biasa. Siapa kita sebenarnya? Mau tahu siapa dirimu? Mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ya, saya Susan Hooper sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini dalam program ini Live Unlimited, di mana kita akan bicarakan hal-hal yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita supaya kita hidup dengan hidup yang tidak terbatas lagi, tapi hidup yang mengalami semua kuasa Tuhan. Karena itu sebelum kita masuk di dalam topik yang kita akan bahas hari ini, saya percaya akan sangat luar biasa dan memberkati kita semua. Saya mau mengingatkan semua pemirsa Live Unlimited untuk jangan sampai kita di sini terus, ya hanya sampai menyaksikan program ini. Tapi boleh bergabung bersama dengan saya, boleh jadi teman saya di beberapa social media, ya boleh ikut subscribe seperti yang YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan beberapa yang lain-lain. Boleh kita kerjasama ya, boleh kita bertemanan. Dan lebih daripada itu kami punya tim. Nah itu ada tim call center, jadi boleh hubungi kami melalui WhatsApp atau SMS dan juga nelpon. Dan banyak yang hubungi kami bawa apa? Permintaan doa. Jadi hari ini saya juga mau membaca satu kesaksian dari pemirsa Life Unlimited yang hubungi kami kemarin, mengalami sesuatu dan hubungi kembali untuk menceritakan. Ada seseorang ibu di Jawa yang kemarin minta doa dan mengalami dari Jawa Tengah. Ya, berkata dia hubungi kemarin meminta doa karena jatuh sehingga tangan kanannya itu sakit, dan tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Tangan kirinya oke, tangan kanan, bayangkan tangan kanan tidak bisa beraktivitas. Jadi seseorang ibu itu pasti susah ya yang mau pekerjaan rumah dan lakukan semua. Tapi luar biasa, 1 bulan kemudian dia beri kabar kembali. Puji Tuhan, dia berkata lengan yang sakit sudah sembuh sempurna oleh jamahan kuasa Tuhan Yesus. Kita juga ikut bersyukur, merayakan apa yang Yesus dapat melakukan. Sangat luar biasa, Yesus peduli segala sesuatu. Bukan saja sakit penyakit yang besar-besar yang Tuhan peduli untuk kita disembuhkan, tapi sesuatu yang cukup mengganggu aktivitas berhari-hari. Yesus pun mengasihi, Yesus pedulikan kita, dan Yesus sanggup juga untuk menyembuhkan yang kecil sampai yang besar. Jadi kami berterima kasih kepada semua pemirsa Live Unlimited yang aktif bersama dengan kami, ya yang hubungi, dan setelah program selesai hubungilah kami. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mau tahu lebih lagi tentang siapa ke Yesus, atau mungkin juga mau didoakan. Dan hari ini kita akan lanjut series kita tentang topik ini, identitasku. Jadi saya harap setiap pemirsa akan dapat benar-benar pewahyuan siapakah dirimu yang sebenarnya. Kenapa? Karena sering kita berpikir bahwa identitas kita itu mungkin sesuai dengan kondisi atau kelahiran atau siapa kita sebelumnya, dan kita tidak menyadari sejak kita terima Yesus, kita mulai terima identitas baru. Firman Tuhan bahkan mengatakan seperti ini, sepertilah dia, sepertilah kita ada di dunia ini. Jadi kalau kita mau tahu siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan, kita harus terima pewahyuan siapakah Yesus. Dan di dalam Yesus kita akan temukan siapakah kita. Dan memang itu semuanya tercatat di dalam firman-Nya. Jadi saya bicara kepada siapa hari ini? Pemirsa Live Unlimited. Saya bisa katakan ini, kalau pemirsa Live Unlimited adalah orang yang percaya kepada Yesus, artinya pemirsa adalah orang benar. Nah banyak orang kagum kalau dengar itu, shock, terkejut. Merasa bahwa tidak mungkin menjadi orang benar kalau belum melakukan cukup banyak hal yang benar.
Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, identitas kita, kita ada di dalam Kristus, kita sudah dijadikan orang benar. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan untuk ketemukan kebenaran-kebenaran dan puayun-puayun ini. Kita akan mulai hari ini dari 2 Korintus. Dari 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat 18 dan 19. Dan kita akan temukan di sini, ini adalah arti daripada kita dibenarkan itu. Berkata apa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, ayat-ayat yang selanjutnya saya akan baca sebentar lagi. Ceritakan apa? Ini bicarakan bagaimana kita dibenarkan. Nah, berkata di sini bahwa kita, arti daripada kita menjadi benar, itu berarti, dibenarkan itu berarti diperdamaikan. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak orang tidak mengerti kalau saya benar, apa maksudnya saya benar. Maksudnya bahwa boleh berdiri benar di hadapan Tuhan yang maha kudus. Ya, di hadapan Tuhan yang suci sempurna. Kita boleh berdiri benar di hadapannya. Artinya tidak ada lagi kita berdiri dengan ketakutan, dengan semua salah kita, dengan rasa malu, dengan ketakutan. Tapi kita boleh berdiri benar. Nah, bagaimana mungkin itu? Nah, sebentar lagi kita akan temukan kuncinya. Jadi karena kita berdiri benar di hadapan Allah dan dengan tidak membawa, berkata di sini, itu adalah pendamaian. Tidak membawa semua dosa-dosa lagi. Tidak membawa semua yang salah di hadapan Tuhan. Sebelum ada Yesus. Kalau kita lihat orang dalam perjanjian lama, mereka takut cuma dengan Tuhan dan sering sekali tidak boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka identitasnya sebagai apa? Orang berdosa. Orang berdosa. Nah, kenapa kita hari ini boleh menjadi orang benar? Ya, itu karena satu perbedaan yang sangat besar. Itu adalah perjanjian yang berbeda di mana kita dalam perjanjian baru sudah ada Yesus. Sudah ada korban yang sempurna. Bentar lagi ayatnya yang selanjutnya akan membahas itu. Tapi saya mau kita mengerti dibenarkan itu artinya. Supaya kalau saya katakan kita jadi orang benar, mengerti. Orang benar artinya orang yang sudah berdamaikan dengan Tuhan. Artinya tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah lagi Tuhan memandang kita. Kenapa? Karena ayat 19 berkata apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak hitung-hitung lagi dosamu. Tuhan tidak hitung-hitung lagi dosa siapa-siapa. Nah, itu bukan artinya semua orang diselamatkan. Hai pemirsa Life Unlimited, hanya satu jalan untuk terima keselamatan yang kekal, itu adalah percaya kepada Yesus. Karena hanya di dalam Kristus melalui Yesus ini kita mengalami dan terima pendamaian itu. Tapi pendamaian itu dari pihaknya Tuhan sudah dikerjakan. Artinya seperti ini, banyak orang merasa ya, nanti satu hari kalau saya mati, saya ke surga. Gimana ya kalau mungkin dosaku semuanya akan ditayangkan di depan semua orang. Jadi bayangkan mereka merasa kalau Tuhan ada di surga, Tuhan akan mencatat namamu. Nah, di bawah nama itu ada dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Wah, sampai panjang sekali. Dan itu akan ditayangkan. Mana pakai kertas laginya Tuhan. Tuhan mungkin kan sudah lebih modern lah ya, pakai LCD gitu kan. Sampai semua orang LED, sampai semua orang bisa baca. Itu kita masih merasa takut di hadapan Tuhan dengan identitas orang berdosa. Tapi berkata di sini, di dalam Kristus, bagi orang yang percaya kepada Kristus, bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah diperdamaikan. Berkata apa di sini? Bahwa dia tidak memperhitungkan lagi dosa dan pelanggaran. Jadi Tuhan bukan lagi ini, catat lagi, lihat dosa, oh catat lagi. Berkata seperti ini, bahwa itu melalui Kristus sudah kosong. Tuhan tidak hitung lagi. Oh, kabar baik. Nah, itu bukan artinya kita bebas untuk berdosa karena tidak dihitung Tuhan. Bukan. Mana mungkin kalau kita sudah mengerti identitas, kita sudah jadi orang benar. Mana mungkin kita mau pergi dan melakukan dosa lagi. Itu artinya belum tangkap itu identitas. Jadi kita akan temukan lebih lagi dan lebih lagi. Dalam ayat yang berikut, ayat 21, ini penjelasannya.
Bagaimana caranya menjadi orang benar? Berkata apa dalam 21? Berkata apa? Dia yang tidak mengenal dosa, itu Yesus. Hanya satu-satunya orang yang pernah di dunia yang tidak ada dosa satupun. Semua pemimpin yang lain, semua orang yang lain, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya mereka. Tapi hanya satu yang tidak pernah ada dosa, itu Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi poin yang kedua kita hari ini adalah apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Kita jadi orang benar, bukan karena kita lakukan yang benar. Karena sekalipun kita lakukan yang benar, kalau itu masih dicampur dengan yang tidak benar, itu kan campur, itu semua tidak benar. Untuk kita jadi benar, itu hanya bisa dengan ada pengganti seorang benar yang rela memberikan kebenarannya kepada kita. Tapi untuk orang benar itu rela memberikan menjadi pengganti dan rela menggantikan dosa kita dengan kebenarannya. Artinya dosa kita juga dipindahkan, diganti ke dia. Itu yang terjadi. Makanya banyak orang tidak mengerti kenapa Yesus bisa mati di salib, kenapa Yesus bisa seperti dibunuh seperti itu. Kenapa? Itu karena berkata di sini, Yesus sempurna, tidak layak sama sekali dibunuh seperti itu. Kenapa dia izinkan dirinya lakukan itu? Karena pada saat itu dia menjadi pengganti. Dia menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dengan dosa kita dipindahkan kepada dia. Supaya kebenarannya dipindahkan kepada kita. Supaya apa? Saat kita percaya kepada Yesus, belum lakukan apapun. Percaya kepada Yesus, sudah dibenarkan. Nah, tapi saya merasa ini sangat penting karena saya sendiri alaminya. Saat saya menyadari, terima pewahyuan, tahu identitasku adalah orang benar. Makanya saya percaya itu akan ubah tingkah laku kita. Itu akan ubah cara memandang diri sendiri, cara mengubah cara kita datang kepada Tuhan. Bukan lagi hidup, bukan lagi sebagai orang berdosa, tapi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Nah, jadi karena itu, mari kita masuk. Ya, kita akan masuk dengan satu video yang menceritakan hal ini dari Rasul Paulus. Sebentar lagi saya akan masuk ke surat Roma. Sebelumnya, ikut saya ke kota Roma dalam pandangan yang cantik ini. Kita akan belajar lebih lagi. Saya berdiri di Roma, jelas-jelas kan di depan Kolosium. Di Roma ini terkenal sekali untuk penganiayaan terhadap orang percaya. Nah, kalau kita pun tahu ada orang lain pun yang pernah menganiayakan orang percaya dengan hebat dan luar biasa, dan itu adalah Saulus sebelum dia dijadikan Rasul Paulus. Nah, dia menganiayakan orang percaya dengan luar biasa, tapi setelah dia mengenal Kristus tidak melakukannya lagi. Nah, dia pernah ceritakan kenapa dia menganiayakan orang percaya, itu karena dia berpikir itu cara yang benar. Sampai dia mau menulis surat kepada gereja di sini di Roma yang dianiaya, dan dia mengatakan hal seperti ini. Dia berkata bahwa dia dapat mengerti orang yang menganiayakan atau orang yang susah-susah kepada orang yang lain, yang bergiat untuk Tuhan. Masalahnya tidak ada pengertian yang benar. Sampai dia katakan dalam surat Roma kepada gereja yang di sini, yang mungkin dianiaya, dia berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Masalahnya apa? Karena orang seperti dia dulu mau jadi benar di hadapan Allah, rela lakukan apapun, sampai pun menganiayakan orang lain. Karena begitu rindu dibenarkan oleh Allah, itu pengertian yang tidak benar. Tapi kabar baiknya bagi kita, dia berkata apa? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, ini yang Paulus sekarang sudah mengerti dan dia menulis kepada gereja di sini. Dia dulu adalah orang yang menganiayakan orang lain. Nah, sekarang dia menulis kepada gereja yang dianiaya terus, dan apa yang dia katakan adalah jangan kita membenci mereka. Mereka coba-coba untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Jadi dia katakan seperti ini, luar biasa sekali kita hari ini yang tidak harus bergiat seperti itu dengan pengertian yang tidak benar.
kita hari ini yang mengenal Kristus sudah dapat kebenaran. Dan bukan saja dapat kebenaran, tapi dibenarkan di hadapan Allah dengan hanya percaya saja. Jadi saya sangat bersyukur kita berdiri di sini hari ini dan kita mengerti kita semua tidak harus melakukan yang gila-gila untuk dibenarkan oleh Allah. Tidak harus sampai rela, sampai pun menganiayakan orang lain hanya dengan rindu-rindu dibenarkan oleh Allah. Tetapi kita hari ini dengan percaya saja kepada Yesus. Yesus yang sudah genapi semua, sudah jadi benar. Begitu saja. Wah, kabar baik yang dituliskan oleh seorang yang dulu penganiaya kepada gereja yang dianiaya adalah kebenaran yang membebaskan kita semua. Percaya kepada Kristus, kita semua setiap orang dibenarkan. Bersuka cita untuk kita semua hari ini. Wow, berdiri di depan Colosseum, ya tempat yang paling terkenal di kota Roma, untuk kita lihat perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Pemirsa yang setia pasti tahu minggu lalu apa yang kita bahas, topiknya identitas kita adalah apa? Yang diubahkan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan buat perubahan yang ajaib luar biasa, dan kita membahas pun dari contohnya Paulus ini. Dari orang yang dulu menganiayakan orang percaya menjadi penginjil dari orang percaya. Itu luar biasa. Tapi bagaimana perubahan ini dapat terjadi? Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengerti topiknya hari ini. Bagaimana kita dibenarkan. Rasul Paulus mengerti sampai dia menulis ini. Jadi mau tahu kuncinya bagaimana dia bisa mengalaminya? Bisalah. Ikuti saya saat ini ke dalam Roma. Kita akan lihat dalam surat Roma 5. Berkata apa? Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Nah, ini cerita kenapa? Satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Kalau kita tahu manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menciptakan mereka dengan memiliki segala hal. Tapi mereka dengan satu pelanggaran, ketidaktaatan orang pertama yang diciptakan Tuhan. Artinya setiap orang seterusnya, semua generasi seterusnya, kita semua masuk dunia ini sebagai orang mendosa. Jadi oleh satu pelanggaran kita lihat efeknya, dampaknya sangat besar. Nah, kalau kita percaya itu, makanya kita harus percaya yang terbaliknya. Berkata, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kalau kita percaya bahwa Adam dan Hawa lakukan sesuatu dan karena itu ada dampaknya kita semua menjadi orang berdosa, makanya kita harus lebih lagi percaya oleh Yesus melakukan satu perbuatan yang benar menjadi korban bagi kita. Itu punya dampak untuk setiap orang yang percayanya kepadanya akan lahir baru sebagai orang benar. Sampai dikatakan apa? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa, semua orang jadi orang berdosa. Makanya lebih lagi dan lebih lagi oleh ketaatan Yesus Kristus, kita dijadikan orang benar. Jadi kita sudah belajar bahwa kita jadi benar bukan oleh perbuatan, tapi karena Allah yang membenarkan kita. Nah, lebih lagi, itu karena kita jadi benar oleh ketaatan Yesus. Nah, itu bukan artinya kita tidak harus taat. Tapi saya percaya kita hanya disanggupkan untuk taat kepada Tuhan. Karena kita lebih dahulu menerima bahwa kita sudah dibenarkan oleh ketaatan Yesus. Teladan Yesus, kesempurnaan Yesus itu dipercayakan kepada kita. Membenarkan kita. Itu yang buat kita sanggup untuk kita juga mau belajar taat kepadanya. Wah, jadi Tuhan luar biasa. Tuhan tidak menunggu kapan kita taat. Dia melihat dari abad ke abad. Manusia nggak bisa, manusia nggak sanggup, manusia tidak mungkin bisa. Makanya Tuhan sendiri mengerjakan itu bagi kita. Wow, luar biasa Yesus. Amin, amin. Jadi kita semua siapapun percaya kepada Yesus menjadi orang benar. Ada lagi satu poin yang terakhir hari ini. Tetap dari Roma 5. Di mana Rasul Paulus di sini ceritakan cara jadi orang benar. Ya, bagaimana apa yang Yesus lakukan
Tapi ada lebih-lebih. Kalau kita berpikir, oke, benar artinya gak ada masalah lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak hitung lagi masalahku, pelanggaranku, dosaku. Aku boleh berani datang kepada Tuhan. Wah, itu sudah luar biasa, itu sudah baik. Tapi Tuhan tampakkan bonus-bonusnya lagi. Karena orang yang benar, orang bahkan menjadi benar karena dibenarkan Tuhan, bukan karena ketaatan kita, tetap akan terima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita boleh lihat di sini dalam Roma 5 ayat yang ke-17. Berkata apa? Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi ini masih selalu buat pandangannya untuk kita boleh lihat perbedaan di antara Adam, Hawa dengan Yesus. Ya, jadi ini selalu membandingkan dalam Roma 5 ini. Jadi kita tahu jika oleh dosa satu orang, itu Adam dan Hawa, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Nah, banyak sekali orang selalu merasa aku ini pendosa, aku ini pendosa. Itu dahulu. Kalau ada kita belum percaya kepada Yesus, ya makanya kita merasa tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus sadarilah kita begitu salah, kita begitu jauh daripadanya. Tapi yang luar biasa sekali, saat kita percaya kepada Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Artinya kita percaya melalui ketaatan Yesus. Kita jadi benar. Dan kita jadi benar itu berkata apa? Oleh kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran. Kita akan apa? Hidup dan berkuasa oleh Yesus yang memberi itu kepada kita. Jadi orang benar. Hai pemirsa, siapapun dirimu yang percaya kepada Yesus, identitasmu adalah orang benar. Dan orang benar janjinya Tuhan adalah apa? Hidup dan berkuasa. Jadi jangan guys terus memandang diri, oh aku ini tidak layak, oh aku ini orang berdosa. Itu hanya orang yang belum percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang percaya kepada Yesus, diubahkan identitasmu sebenarnya hari ini adalah apa? Orang benar. Sadarilah itu. Sadarilah bahwa itu kebenaran daripada Yesus sendiri. Sudah masuk, sudah diberikan kepada kita. Dosa kita tidak dihitung lagi. Jadi ayolah, keluarlah daripada yang lama itu. Keluarlah daripada seperti itu pandangan hidupmu. Dan jadi sesuai dengan apa yang Yesus sudah berikan kepada kita. Karena kita pun dipercayakan, diberikan janji untuk hidup dan berkuasa. Wah, ada bonus-bonusnya di dalam Tuhan. Wah, ini kabar yang begitu baik. Karena itu saya mau kita masuk dengan satu lagu yang kita bisa nikmati, kita bisa menyembah Tuhan, nilai hidupku. Bagaimana Yesus rela lakukan ini semua, mengubahkan diri kita, karena kita penting dan berharga kepadanya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku.
Amin. Saya percaya lagu itu sampai menyentuh hati. Dan saya mau minta hari ini, kalau ada di antara pemirsa Life Unlimited hari ini, yang mengatakan, Susan, wah ini kabar begitu baik, saya mau diperdamaikan dengan Tuhan. Saya tidak mau bergumul, rasa jauh dengan Tuhan. Saya mau berdiri benar di hadapan Tuhan. Saya mau menerima apa yang Yesus sudah lakukan. Ketaatan Yesus saya mau terima, supaya saya juga dibenarkan. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah ini saja, yang percaya kepada Yesus. Dan kita akan berdoa kenapa? Karena Yesus bukan saja mati bagi kita, Yesus bangkit, naik ke surga. Dan saat kita percaya kepadanya, apa? Roh Kudusnya turun, masuk dalam hidup kita. Dan kita diubahkan identitas kita menjadi orang benar, menjadi orang yang sudah diampuni, menjadi orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa yang mau? Mau hari ini terima? Mari, dimanapun berada saat ini, ikut doa ini bersama dengan saya. Ulangi, mengatakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati untukku. Engkau ambil semua dosa-dosaku. Dan Engkau menggantikannya dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Aku percaya kepadamu. Engkau mati, bangkit. Dan saat ini, aku menerima Roh-Mu. Aku menjadi orang benar. Aku menjadi orang yang terima hidup kekal bersama dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku mau ikuti Engkau seumur hidupku. Di dalam namaku, aku percaya. Aku berdoa. Amin. Amin. Dan saat ini, identitasmu sudah berubah. Bukan lagi orang berdosa, tapi sudah menjadi orang benar di dalam Kristus. Kalau mau tahu lebih lagi, atau ada yang baru ikut doa itu bersama dengan saya, segera hubungi kami. Segera ceritakan kepada saya dan tim Life Unlimited, Ibu Susan, saya baru berdoa. Ya, saya juga mau dengar dan kami mau ceritakan lebih lagi apa arti dan identitasmu yang baru. Dan kita semua akan jumpa di mana? Di sini di program Life Unlimited, di channel ini, hari ini, jam ini, minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.